kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah sekaligus Ketua Yayasan di sini, dan saya hormati juga Ibu Iren sebagai pegawai tata usaha, Ibu Dera sebagai penjaga asrama, Rini dan orang tua Rini sendiri. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk datang pada konferensi kasus pada siang hari ini. Jadi tujuan kita semua berkumpul di sini adalah untuk membahas situasi Rini, di mana beberapa waktu terakhir ini Rini sering meninggalkan asrama tanpa izin, dan juga Rini mengalami keteledoran pada waktu magang di Yogyakarta. Jadi semoga kita berkumpul di sini guna memberikan solusi yang terbaik untuk Rini di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu semuanya, dari di sini saya akan merangkum sedikit kronologi cerita singkat Rini di beberapa waktu terakhir ini. Jadi Rini adalah salah satu siswa kelas 3 dan jurusan kehotelan. Jadi dia ditempatkan magangnya itu di Yogyakarta. Nah, pada saat di Yogyakarta itu Rini sering keluyuran dan tidak masuk shift untuk jaga di hotel begitu. Dan kelakuan Rini ini diketahui oleh manajernya. Kemudian manajer menyembuhkan kembali ke yayasan. Nah, dari situ Rini dipulangkan kembali ke yayasan. Nah, sampainya di yayasan, di sekolah dia atau di asrama itu, Rini ini sudah mulai bersosialisasi. Jadi dia suka menyendiri, dan ini semuanya dilihat oleh penjaga asrama di Iren. Nah, setelah beberapa hari Rini kemudian dia kabur dari asrama dan menyebabkan Ibu Iren sebagai pegawai tata usaha juga kewalahan mencari dia. Nah, tanpa kita tahu pasti Rini ini juga dia kembali ke asrama setelah beberapa jam, tetapi dia kembali meninggalkan surat itu berisi jangan cari dia lagi. Nah, dari situ kita tahu bahwa Rini ini tidak ingin dicari, dan sekolah ini menghubunginya ke rumah orang tua Rini, dan pasti ibu juga sendiri sudah menerima panggilan itu. Nah, jadi kami dari sekolah juga memutuskan untuk memperingati Rini bahwa jika Rini tidak dikembalikan ke sekolah dalam waktu dekat, maka Rini akan dikeluarkan. Tetapi karena kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah sendiri bahwa Rini tetap dipertahankan untuk mengikuti ujian sampai lulus. Tetapi Bapak Ibu, kami juga menerima informasi bahwa penyebab Rini ini sering meninggalkan asramanya adalah untuk menemui pacarnya. Ini tentu menjadi suatu kesaktian yang serius bagi kita semua di sini. Terima kasih Bu Ega atas penjelasannya. Dari sisi sekolah, kami sangat menyayangkan kejadian ini. Berlaku Rini yang sering kabur dari asrama bukan hanya merasakan guru-guru dan mengganggu ketertiban, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran besar terhadap keselamatan dan masa depan Rini. Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua siswa untuk selalu berada di lingkungan yang aman dan kondusif untuk belajar. Meskipun kami memutuskan untuk mempertahankan Rini dan ia berhasil menyelesaikan studinya, pelaku ini tidak bisa terus berlanjut. Kami berharap hari ini kita bisa menemukan akar masalahnya dan mencari solusi jangka panjang. Sebagai penjaga asrama juga, saya sering merasakan dampaknya langsung. Rini memang terlihat lebih pendiam dan sulit didekati setelah pulang dari magang. Saya melihat Rini sering gelisah dan kadang terlihat menelpon seseorang secara diam-diam. Ketika ia kabur, kami semua sangat khawatir dan kewalahan untuk mencarinya. Jujur, kami merasa lelah dengan situasi ini dan berharap ada perubahan. Saya sering ditugaskan untuk mencari Rini. Ini sangat menguras waktu dan tenaga. Setiap kali Rini menghilang, kami harus berkoordinasi dengan banyak pihak dan menyusuri berbagai tempat. Kami mengerti kekhawatirannya kepala yayasan dan guru-guru, tapi ini sangat merepotkan operasional sekolah. Kami butuh kejelasan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Saya di sini sebagai perwakilan dari orang tuanya Rini. Kami juga sangat prihatin dengan kondisinya Rini. Orang tuanya di perantauan juga sangat khawatir dengan Rini.
juga bingung kenapa Rini melakukan hal tersebut. Ia tidak banyak bicara ketika di rumah. Kami berharap sekolah bisa membantu Rini menemukan kembali jalannya. Kami juga baru tahu bahwa Rini sering kabur untuk menemui pacarnya. Ini tentu mengejutkan bagi kami. Baik, terima kasih atas pembicaranya kali ini. Jadi ini kami sudah mendengar dari berbagai pihak. Sekarang kami mendengar langsung dari Rini sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi dari diri kamu, Rini? Mengapa kamu sering meninggalkan asrama dan tidak berkomunikasi dengan baik di asrama? Kami di sini juga bukan untuk menghukummu, tapi kami di sini untuk membantu. Maaf Bu, Bapak, saya kan sebenarnya tidak sama. Saya ingin bertemu pacar saya. Terima kasih Rini sudah mau jujur. Kami memahami ada kebutuhanmu untuk bertemu pacar. Tapi cara yang kamu lakukan itu sudah sangat membahayakan dirimu dan merugikan banyak orang. Apakah ada hal lain yang membuatmu tidak nyaman di asrama atau di sekolah? Baik, dari diskusi ini beberapa hal menjadi jelas. Pertama, perilaku Rini yang disebabkan oleh keinginan untuk bertemu pacarnya dan mungkin juga ada ketidaknyamanan Rini di asrama. Kedua, perilaku ini menimbulkan yang negatif bagi Rini sendiri, pihak sekolah dan juga pihak keluarga. Jadi sekarang mari kita diskusikan langkah-langkah lebih lanjut. Dari Bapak Kepala Sekolah sendiri, Mengenai kasus ini kami sudah memutuskan untuk mempertahankannya hingga lulus. Namun untuk perilaku kabur-kaburan ini kami tidak bisa mentolerir lagi. Ada komitmen dari Rini dan keluarga. bagaimana untuk walinya Rini? Kami dari keluarga akan berupaya lebih keras untuk mengawasi Rini. Mungkin kami perlu lebih sering berkomunikasi dengan pihak asrama dan Rini sendiri. Mungkin dari saya, bagaimana kalau kita coba untuk menerapkan jadwal kunjungan yang lebih fleksibel untuk Rini dan keluarga Rini serta teman dekat Rini. Jika memang itu yang Rini butuhkan, tentu dengan pengawasan. Nah, kalau saya sendiri, saya mengusulkan untuk membuat semacam perjanjian tertulis agar Rini ini dan keluarga menyadari konsekuensi jika ini berulang kembali. Usulan yang bagus dari Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Rini? Apakah kamu bersedia untuk berkomitmen akan mengulangi perbuatan ini? Ya Bu, saya mau mencoba. Jadi kami bisa bantu mencarikan cara agar kamu tetap bisa berinteraksi dengan pacarmu, tetapi dengan cara yang lebih sehat dan aman, serta dalam sepengetahuan dari pihak asrama. Mungkin bisa diatur jadwal kunjungan yang jelas atau komunikasi via telepon dengan batasan tertentu. Baik Bu, saya setuju. Baik, jadi dari diskusi kita hari ini kita telah sepakati beberapa rencana. Yang pertama, konseling individu untuk Rini sendiri. Jadi, saya akan melakukan konseling rutin dengan Rini untuk menggali lebih dalam akar masalah ketidaknyamanan Rini dan membantu Rini mengembangkan strategi coping yang lebih sehat. Yang kedua, komunikasi terbuka dengan keluarga Rini sendiri. Jadi, Ibu Dela selaku penjaga asrama akan secara intensif memantau Rini di asrama dengan pendekatannya sportif, bukan menghakimi. Yang ketiga, pengawasan asrama yang lebih ketat. Di sini, minta maaf, selanjutnya perjanjian komitmen. Jadi di sini akan dibuat surat perjanjian yang akan ditandatangani oleh Rini sendiri, orang tua Rini, dan Bapak Kepala Sekolah sendiri, yang berisi komitmen untuk Rini tidak akan lagi melanggar aturan. Jika Rini sendiri melanggar, konsekuensinya akan dijatuhkan kepada Rini. Yang berikutnya, pendekatan terhadap hubungan Rini sendiri. Jadi pihak sekolah dengan persetujuan Rini dan wali Rini akan mencoba mendekati pacar Rini untuk menjelaskan situasi dan mendorong interaksi yang sehat dan terbuka.
mungkin bisa diatur dalam kunjungan yang terkoordinasi. Yang keenam, peningkatan kegiatan di asrama. Jadi pihak sekolah akan meningkatkan atau mengupayakan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di asrama. Jadi ini lebih tertarik untuk berkegiatan di asrama tanpa harus menemui pacarnya di luar. Ini apakah kamu setuju dengan rencana ini? Kami semua ingin yang terbaik untuk kamu. Bagaimana orang tua ini? Apakah setuju dengan rencana ini? Iya, kami setuju Ibu. Kami akan mendukung sepenuhnya. Baik. Jadi kita sampai di penghujung sesi. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah, Ibu Iren dan juga Ibu Dela serta orang tua Wahir ini. Jadi Rini sendiri akan berkomitmen dan berpartisipasi. Semoga dengan rencana ini Rini bisa kembali fokus pada studinya dan merasa nyaman di asrama dan bisa menjalani kehidupannya dengan lebih positif. Kita akan mengevaluasi perkembangan Rini ke depannya dalam waktu 1 bulan. Jika ada hal lain yang ingin disampaikan, jangan ragu untuk menghubungi saya atau pihak sekolah. Dan semua selamat siang. Siang. Terima kasih.